Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-18. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sekarang marilah kuteruskan ceritaku supaya jangan terlalu panjang surat ini. Kebun kelapa yang di ujung karang itu, harta ayahku yang penghabisan, tak laku dijual karena kelapanya sekalian telah mati. Ketika itu hati Samsu makin bertambah-tambah tak enak, sehingga ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Oleh sebab itu, tatkala akan sampailah janji ayahku itu kepada Datuk Meringgi, pada malamnya datanglah ia kepadaku, bertanyakan pikiranku tentang hal ini, karena besoknya tentulah akan datang Datuk ini mendengar keputusan kami. Aku tiada terkata-kata lagi. Sejak terbakar toko ayahku, hatiku tak dapat kusenangkan. Acap kali menangislah aku pada malam hari, mengenangkan nasibku yang malang ini. Mimpimu pun selalu terbayang-bayang di mataku. Setelah Datuk Meringgi menagih piutangnya, tiadalah aku dapat tidur setiap malam, melainkan selalu menangis bersedih hati. Kerap kali aku terkejut karena sebagai kelihatan olehku, Datuk Meringgi datang menguasai aku. Dengan demikian, badanku menjadi kurus kering tinggal kulit pembalut tulang. Jika engkau lihat aku sekarang ini, pastilah tak kenal lagi engkau kepadaku. Demikianlah perubahan badanku karena sedih, susah, takut, dan makan hati. Sesungguhnya aku tahu, Nur, bahwa engkau tiada suka kepada Datuk Meringgi, kata ayahku pada malam itu kepadaku. Pertama, umurnya telah tua. Kedua, karena rupanya tak elok. Ketiga, karena tabiatnya keji. Itulah sebabnya ia bukan jodohmu. Dan aku tahu pula bagaimana hatimu kepada Samsu dan hatinya kepadamu. Aku pun tiada lain melainkan itulah yang kucita-citakan dan kuharapkan siang dan malam, yakni akan melihat engkau duduk bersama-sama dengan Samsu kelak, karena ialah jodohmu yang sebanding dengan engkau. Aku percaya pula bahwa orang tuanya yang waktu ini sangat bersedih hati melihat halku ini, dan terlalu ingin hendak menolong aku, tetapi karena tak dapat, hanya berawan hati menjauhkan diri. Bahwa Sultan Mahmud pun tiada akan menghalangi cita-cita kita ini, bahkan akan serta menyukai perjodohan itu. Sungguh pun aku tahu akan sekalian itu, tapi hendak juga kutanyakan pikiranmu, supaya jangan sampai menjadi sesalan kemudian hari, karena engkau sendirilah yang dapat memutuskan perkara ini. Jika sudi engkau menjadi istri Datuk Meringgi, selamatlah aku tak masuk ke dalam penjara, dan tentulah tiada akan terjual rumah dan tanah kita ini. Akan tetapi, jika tak sudi engkau, niscaya aku dan sekalian kita yang masih ada ini akan jatuh ke dalam tangannya. Mendengar perkataan ayahku ini, tiadalah dapat kutahan lagi. Sedih hatiku, hancur luluh rasanya jantungku. Lalu menangislah aku terseduh-seduh di dada ayahku, sehingga basahlah baju dan kainnya. Karena air mataku yang bercucuran, tiadalah ku jawab perkataannya sepatah pun, karena dadaku bagaikan penuh, kepalaku bagaikan pecah, dan leherku bagai terkunci. Tatkala ayahku melihat halku sedemikian itu, air matanya tak dapat ditahannya, sehingga keluar berlinang-linang jatuh ke pipinya. Lalu diciumnya kepalaku sambil berkata, "Nurbaya, sekali-kali aku tiada berniat hendak memaksa engkau. Jika tak sudi engkau, sudahlah, tak mengapa. Biarlah harta yang masih ada ini hilang ataupun aku masuk penjara sekalipun, asal jangan bertambah-tambah pula duka citamu. Pada pikiranku, tiadalah akan sampai dipenjarakannya aku. Mungkin masih boleh ia dibujuk. Sesungguhnya aku terlebih suka mati daripada memaksa engkau kawin dengan orang yang tiada kau sukai. Dan jika aku tiada ingat akan engkau
dan tiada takut akan Tuhanku. Niscaya telah lama tak ada lagi aku dalam dunia ini. Tetapi Engkaulah yang menjadi alangku. Bagaimanakah halmu kelak? Bila aku tak ada lagi, siapakah yang akan memeliharamu? Ketika itu berlinang-linanglah pula air mata ayahku di pipinya. Sesungguhnya harta benda itu tiada berguna bagiku jika engkau tiada ada. Apa yang akan kubela? Tanggunganku yang lain tak ada, dan ibumu pun telah lama meninggalkan kita. Pikiran kepadamu lah yang membangkitkan hatiku hendak berniaga, mencari keuntungan yang banyak, supaya engkau kelak jangan susah dalam kehidupanmu. Tiada lain yang kuingini dan kuamalkan serta kupohonkan kepada Rabbul Alamin, melainkan kesenangan dan kesentosaanmu lah kelak bila aku telah berpulang. Sekarang engkau tak suka pada orang itu. Sudahlah, kewajibanku telah kujalankan, supaya jangan engkau menyesali aku pula kelak. Sekarang marilah kita nanti segala kehendak Tuhan dengan tawakal dan menyerah. Mendengar bujukan ayahku ini, barulah dapat aku mengeluarkan suara lalu bertanya, tidakkah cukup untuk pembayar utang itu, kalau sekalian barang hamba jual dengan rumah dan tanah, ayah? Karena hamba lebih suka miskin daripada jadi istri Datuk Meringgi. Tanah tak laku, sebab tak ada orang yang hendak membelinya, dan harga barang-barangmu dengan rumah ini tentulah tak lebih dari 6-7 ribu rupiah. Di mana dicari yang lain dengan bunga uang utang itu? Tetapi sudahlah, jangan kau pikirkan lagi perkara itu. Senangkanlah hatimu, dan kita tunggulah apa yang akan datang. Semalam-malam itu tak dapat aku memejamkan mataku barang sekejap pun. Menangis pun tak dapat lagi, sebagai kehabisan air mata. Sungguh pun mataku terbuka, tetapi tak dapat aku berpikir apa-apa. Apa adalah sebagai otakku telah lelah. Oleh sebab itu berbaring-baringlah aku semalam-malaman itu dengan mata yang terbuka dan pikiran yang kacau balau. Halku adalah seperti orang yang tiada kabarkan dirinya, antara bangun dengan tidur, antara hidup dengan mati, berbagai-bagai penglihatan dengan perasaan yang memberi takut dan dahsyat hatiku datang menggoda. Dikatakan bermimpi, mataku terbuka, dan dikatakan jaga, pikiranku tiada hendak menurut kemauanku. Itulah agaknya yang disebut orang bermimpi dalam bangun. Setelah menyingsing fajar di sebelah timur dan berkokoklah ayam berbalas-balasan, barulah sadar aku akan diriku, dan nyatalah kepadaku hari telah subuh. Lalu keluarlah aku membasahi kepalaku yang masih panas sebagai besi menyala. Kemudian aku mandi akan menyegarkan tubuhku. Sesudah mandi barulah agak dapat aku berpikir dengan benar. Tatkala ingatlah pula aku akan halku. Kecutlah pula hatiku dan berdebar-debarlah jantungku serta gemetar sendi tulangku. Karena sebentar lagi akan jatuhlah hukumanku atau hukuman ayahku. Bila aku tiada diterakamnya, niscaya ayahkulah yang akan disiksanya oleh binatang buas itu. Tiada berapa lama kemudian daripada itu, sesungguhnya datanglah Datuk Meringgi dengan 2 orang Belanda. Setelah naik ke rumahku dengan tiada duduk lagi, ia bertanya kepada ayahku, bagaimana? Tak dapat kubayar utang itu, jawab ayahku. Dan anakku tak dapat pula kuberikan kepadamu. Tatkala mendengar perkataan ayahku ini, merentaklah ia dengan marahnya, lalu berkata, jika demikian, tanggunglah olehmu. Lalu diserahkannya perkara itu kepada pegawai Belanda yang datang bersama-sama dengan dia. Seorang daripada tuan ini berkata sambil mendekati ayahku, walaupun dengan sedih hati, tetapi terpaksa hamba akan membawa tuan ke dalam penjara atas kemauan Datuk Meringgi. Dan hamba terpaksa pula menyita rumah dan sekalian harta tuan hamba, kata pegawai yang lain. Ayahku tiada dapat menyahut apa-apa lain daripada lakukan kewajiban tuan-tuan. Tatkala kulihat ayahku akan dibawa ke dalam penjara sebagai seorang penjahat yang bersalah besar, gelaplah mataku dan hilanglah pikiranku, dan dengan tiada ku ketahui keluarlah aku lalu berteriak, jangan penjarakan ayahku, biarlah aku jadi istri Datuk Meringgi. Mendengar perkataan itu, tersenyumlah Datuk Meringgi dengan senyum yang pada penglihatanku sebagai senyum seekor harimau yang hendak menerkam mangsanya.
dan terbayanglah sukacitanya dan berahi serta hawa nafsu hewan kepada matanya, sehingga terpaksa aku menutup mataku. Ayahku tiada berkata apa-apa, melainkan datang memeluk aku sambil bertanya, "Benarkah katamu itu?" Seperti suatu perkakas, mengangguklah aku karena mengeluarkan perkataan tak dapat lagi. Oleh sebab hendak menolong ayahnya, anakku menyerahkan dirinya kepadamu untuk memuaskan hawa nafsu dan hatimu yang sebagai hati binatang itu, kata ayahku kepada Datuk Meringgi. Sekarang barulah ku ketahui bahwa kejatuhanku ini semata-mata karena perbuatanmu juga, karena busuk hatimu, dengki, dan tak dapat engkau melihat orang lain berharta pula seperti engkau. Dengan berbuat pura-pura bersahabat karib dengan aku, kau perdayakan aku sampai aku jatuh ke dalam tanganmu dan harus menurut sebarang kehendakmu yang keji itu. Tetapi tak apa, Datuk Meringgi, Tuhan itu tiada buta. Lambat laun tentulah engkau akan beroleh juga hukuman atas khianatmu ini. Lalu ayahku menuntun aku masuk ke dalam rumah. Sejak waktu itulah, Samsu, aku menjadi istri Datuk Meringgi. Di sini tulisan surat itu tiada terang pula sebab kertasnya penuh dengan bekas air mata. Setelah Samsu membaca kecelakaan ini, lalu ia menundukkan kepalanya ke atas mejanya, menangis amat sangat karena sedih akan nasib kekasihnya, dan untungnya sendiri pun segala cita-cita hatinya yang sekian lama diharap-harapkannya pada saat itu hilang lenyap sebagai batu jatuh ke lubuk, hujan jatuh ke pasir, tak dapat dicari lagi. Pengharapan yang telah sekian lama berurat berdaging dalam jantungnya tiba-tiba diputuskan oleh Datuk Meringgi, putus yang tak dapat disambung lagi. Inilah jadinya segala kenang-kenanganku yang sekian lama aku hasratkan. Inilah buah permintaan dan doaku yang kupohonkan siang dan malam kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alangkah malangnya untung nasibku ini. Demikianlah buah tangis Samsul Bahri seorang diri di dalam biliknya. Setelah menangis amat sedih beberapa lamanya, tiba-tiba berdirilah ia dengan menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Dengan muka yang pucat dan mata yang bernyala-nyala karena menahan marahnya, dipegangnyalah potret Nurbaya yang ada di dekatnya sambil mengangkat mukanya ke atas lalu bersumpah, "Demi Allah, demi Rasulnya, selagi ada napas di dalam dadaku, akan kubalas jua kejahatan ini. Tiada puas hatiku sebelum kutuntut bela atas aniayanya ini. Ya Allah, ya Tuhanku, perkenankanlah juga permintaanku ini, dan janganlah dicabut nyawaku lebih dahulu sebelum sampai maksudku ini." Setelah bersumpah itu, tunduklah Samsu beberapa saat lamanya sebagai hendak menahan sedih dan amarahnya. Kemudian terduduklah pula ia di atas kursinya, tiada berkata-kata barang sepatah pun. Tatkala sadarlah ia kembali akan dirinya, lalu diteruskannya membaca surat Nurbaya dengan mata yang masih merah dan basah. Barangkali tak dapat kau pikirkan, Samsu, bagaimana hancur hatiku sekarang ini. Pertama, karena telah mungkir janji kepadamu dan memutuskan pengharapanmu. Kedua, karena terpaksa duduk dengan seorang orang yang sebagai Datuk Meringgi ini, iblis tua yang sangat kubenci. Tiadalah suatu yang dapat kupandang padanya. Sungguh pun kaya, tetapi kikir tiada terkira. Umurnya sama dengan umur nenekku, rupanya sama dengan hantu pemburu. Bangsanya Allah yang tahu, asalnya penjual ikan kering. Tabiatnya lebih daripada tabiat binatang. Kelakuannya kasar dan bengis. Lagi pula ialah orang yang menjatuhkan ayahku dari kekayaan dan namanya. Ialah musuh kami yang sebesar-besarnya. Dan ialah pula yang akan menjadi algojoku untuk mencabut nyawaku. Kepada orang yang sedemikian itu, aku harus menyerahkan diriku. Dengan dia, aku harus hidup bersama-sama. Cobalah kau pikir. Aduh, agaknya tak ada orang yang sama sengsaranya dengan aku dalam dunia ini. Sungguh pun telah kau ketahui sekalian hal ihwalku ini. Barangkali belumlah juga engkau percaya kepadaku dan masih bersangka bahwa segala hal itu kuperbuat-buat juga untuk memperdayakan engkau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala saksiku, Sam, dan dialah juga yang mengetahui bagaimana rasa hatiku tatkala aku harus menyerahkan diriku.
Sungguh pun demikian, tiadalah boleh juga aku berkecil hati bila engkau tiada hendak percaya kepadaku. Karena walau bagaimana sekalipun, aku memang telah mungkir janji, tiada menurut perkataan dan sumpahku yang telah kukeluarkan. Dan akulah seorang perempuan yang telah memutuskan pengharapan kekasihnya. Sekalian itu tak dapat kutidakkan, akan tetapi adakah jalan lain yang dapat kuturut di dalam kecelakaan ini? Oleh sebab tiada terderita olehku penanggungan yang sebagai ini, timbullah ingatan dalam hatiku, hendak membunuh diriku. Itulah hukuman yang berpadanan dengan dosaku. 1000 kali lebih suka aku mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai sebagai ini. Akan tetapi, tatkala aku hendak memakan racun, datanglah ingatanku, kalau perbuatan ini salah pula pada hematku. Oleh sebab itu, kutulislah surat ini, supaya kau ketahui halku ini dari awal sampai akhirnya, dan tahu pula segala sebab-sebab yang telah menjadikan aku sampai mungkir janji. Bila telah kau baca surat ini, dapatlah kau timbang hukuman yang akan kau jatuhkan ke atas diriku, dan yang akan kuterima dengan rela dan tulus. Bila daripadamu pun aku tiada akan mendapat ampun, tahulah aku bahwa di dalam dunia ini tak ada harapanku lagi. Oleh sebab itu, kupinta kepadamu dengan sebesar-besar permintaan, kau balaslah surat ini dengan segera. Sebagai kau lihat, sebagian daripada mimpimu dahulu itu telah terjadi, tinggal jatuh ke dalam jurang itu saja lagi. Bila telah sampai ke sana, tentulah ajalku pun akan sampailah pula. Jadi kejatuhanku karena datuk meringgi ini tak dapat kutolak lagi, karena demikianlah sudah untung nasibku. Oleh sebab itu, di dalam hal ini, terlebih baik bagiku lekas-lekas dihabiskan umurku, supaya jangan menanggung terlalu lama suatu yang akan melipur hatiku kelak apabila aku telah sampai ke sana. Kepada penghabisan mimpimu itu, ialah jatuh ke dalam jurang itu, adalah bersama-sama dengan engkau. Barangkali di sanalah kita tiada akan bercerai lagi. Walaupun dalam dunia ini masih dapat dipisahkan orang, di akhiratlah kita akan bersatu selama-lamanya. Sehingga inilah dahulu kekasihku. Kelak, jika masih ada hayat di kandung badanku, kusambunglah pula cerita yang malang ini. Asal masih sudi engkau melihat bekas tanganku yang akan melukiskan untungku yang celaka ini. Barangkali juga aku tiada boleh lagi memanggil engkau kekasihku, tetapi menjadi abangku. Barangkali masih suka engkau dan sambutlah peluk cium daripada adikmu yang sengsara ini, Nurbaya. Setelah Samsu membaca surat ini, direbahkannyalah dirinya di tempat tidurnya, lalu menelungkup menangis terseduh-seduh semalam-malaman itu. Lebih dari setahun lamanya kita tinggalkan Gunung Padang sejak Samsul Bahri berjalan-jalan ke sana dengan Nurbaya dan teman-temannya. Sekarang marilah kita kembali pula ke sana, karena pada hari ini sangatlah ramai di gunung itu. Penuh sesak dengan beratus-ratus orang laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, dekat-dekat pekuburan. Di bawah-bawah pohon kayu di tempat yang teduh-teduh, duduklah mereka berkumpul-kumpul. Ada yang sedang asyik membaca sholawat untuk sekalian ahli kubur, ada yang sedang asyik membersihkan kubur orang tuanya, ada yang sedang meratap menangis di atas kubur anaknya yang baru meninggal dunia, dan ada pula yang sedang menyiramkan air cendana dan menaruh bunga rampai di atas kubur saudaranya yang amat dicintainya. Akan tetapi ada pula yang hanya duduk bercakap-cakap, dan banyak pula yang datang hanya sekadar hendak melihat-lihat atau beramai-ramai saja. Di jalan ke gunung itu dan di kakinya penuh dengan orang sebagai di pasar rupanya. Ada yang datang, ada yang pergi, dan ada pula yang berhenti melepaskan lelah. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.